Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan anak-anak? Pada video kedua ini Ibu akan menjelaskan konsep tentang momen inersia. Nah, momen inersia sendiri ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang momen gaya. Kita lanjutkan, next. Kita lihat mana yang akan sampai terlebih dahulu. Ada 4 benda. Wow, ternyata benda yang berwarna kuning. Tadi ada bola, kita lihat. Benda-benda ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi digelindingkan pada waktu yang sama, dan ternyata bola yang berwarna kuning itu bisa sampai terlebih dahulu. Mengapa demikian? Hal itu terjadi ada kaitannya dengan konsep momen inersia yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, berbicara tentang momen inersia, biar kalian gak pusing, apa sih momen inersia ya Bu ya? Nah, kita harus mengingat kembali konsep kelas 10, yaitu tentang kelembaman. Ada yang masih ingat kelembaman? Kelembaman kita juga bersifat lembab loh. Kalau kita sudah malas bangun subuh, maka terus-terusan kita akan malas bangun subuh ya. Bacakan saja ya. Kelembaman atau inersia itu kecenderungan benda untuk mempertahankan diri pada posisinya. Posisinya dalam hal kaitan gerak ya. Kalau diam ya diam selamanya, kalau bergerak ya bergerak selamanya. Itu yang disebut dengan kelembaman. Kalau di gerak translasi atau gerak lurus, itu kelembaman sendiri diwakili oleh massa. Sebenarnya inersia lebih enaknya massa, yaitu kelembaman untuk gerak translasi. Kalau di gerak rotasi apa ya? Kita kan sedang membahas gerak rotasi ya. Nah, di gerak translasi, benda yang massanya semakin besar, semakin sulit loh kita gerakannya. Misalkan dorong batu besar yang masanya 10 kilo sama dorong kerikil, pasti yang mudah batu kerikil ya. Jadi lebih lembab, semakin besar masanya semakin memiliki kelembaman. Sedangkan di gerak rotasi kita juga punya istilah yang sama, yaitu istilahnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, namanya momen inersia, yaitu kelembaman untuk gerak rotasi. Seperti halnya mengapa kita perlu memasang sabuk pengaman? Karena ketika kita berjalan di atas bis, kita naik bis, kemudian bisnya ngebut, kita kan sudah terbiasa bergerak mengikuti gerakan bus. Kalau busnya itu tiba-tiba ngerem, apa jadi bus ya? Sabuk pengaman. Kita akan terpental kemana? Ayo dipikir lagi ya. Nah, itu berkaitan dengan kelembaman. Oke, lanjut. Momen inersia seperti yang sudah kita sepakati tadi. Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman untuk benda yang bergerak rotasi. Nah, benda yang bergerak rotasi diwakili oleh momen inersia, disimbolkan dengan huruf I sendiri. Nah, itu adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk bergerak rotasi pada porosnya. Kita lihat nih, Ibu punya 2 benda nih. Siapa yang suka mainan kayak gitu di rumah? Kalau zaman kecilnya Ibu dulu suka main ya. Ini namanya gasing. Gasing pertama dan kedua ini memiliki bentuk yang berbeda. Bayangkan ketika gasing pertama ini jauh lebih berat dibanding dengan gasing kedua. Masanya berarti lebih besar ya. Dan juga lebih lebar. Kira-kira kalau kalian memutar lebih sulit yang mana? Kalau kalian pernah main yang namanya mainan Beyblade yang gasing besi itu, semakin berat itu pasti semakin sulit diputar ya. Semakin sulit diputar, tapi lama juga berhentinya, semakin sulit dihentikan. Nah, jadi
Kalau gasing pertama ini memiliki massa yang lebih besar dan jari-jari yang lebih besar, ini lebih lebar kan, ini lebih kecil ya jari-jari lingkarannya, maka gasing pertama itu bisa dikatakan memiliki momen inersia yang lebih besar daripada gasing kedua, memiliki kelembaban kecenderungan untuk mempertahankan diam untuk tidak berputar, atau kecenderungan untuk berputar lebih lama dibanding gasing yang B. Artinya momen inersianya lebih besar. Jadi apa saja yang mempengaruhi momen inersia itu sendiri? Yaitu massa benda. Semakin besar massanya, pasti momen inersianya semakin besar. Yang kedua, bentuknya. Berbeda bentuk akan mempengaruhi yang namanya besar momen inersianya. Letak sumbu putarnya. Jadi sumbu putar kan ketika benda itu tidak harus di tengah-tengah. Kalau diletakkan di pinggir, maka besar momen inersianya juga akan berbeda. Yang keempat, jarak ke sumbu putar atau lengan momen. Nah, artinya momen inersia gasing A lebih besar daripada momen inersianya gasing B. Yaitu tadi Ibu jelaskan dengan asumsi massa gasing A lebih besar daripada massa gasing B. Boleh dicoba ya. Ini kalau kalian punya mainan gasing, kalau mau coba-coba beli aja. Kalau di rumah nggak ada online banyak ya buat mainan mengenang masa kecil. Lanjut. Oke. Persamaan dari momen inersia. Dari melihat beberapa faktor yang mempengaruhi tadi, jadi momen inersia atau disimbolkan dengan huruf I itu adalah hasil kali antara massa dengan kuadrat jarak tegak lurus sumbu rotasi ke partikel. Karena kita berbicara partikel dulu, setiap benda itu kan terdiri dari jutaan partikel ya. Setiap benda tersusun dari jutaan partikel. Kita anggap satu contoh partikel yang paling jauh. Maka momen inersia partikel sendiri itu massa dikali jari-jarinya dikuadratkan. Jadi kalau momen inersia benda tegak bagaimana? Kita lihat dulu ya. I momen inersia, M massa benda satuannya kilogram, R itu jarak partikel dari sumbu rotasi satuannya meter, M dikali R kuadrat, M-nya satuannya kilogram, R-nya dikuadrat, maka meternya juga dikuadratkan. Jadi satuan dari momen inersia itu adalah kilogram meter kuadrat. Lanjut. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat ini sumbu putarnya. Ini jari-jarinya, partikelnya ketika di sini semakin jauh, ya otomatis momen inersianya akan semakin besar karena jari-jarinya jaraknya semakin besar atau berbanding lurus dengan massa dan jarak partikel dari sumbu rotasi. Sumbu putar ya, sumbu rotasi itu. Lanjut. Momen inersia benda pejal, benda tegar. Nah, kalau momen inersia benda tegar itu berarti karena tersusun dari banyak partikel, I-nya itu M1 dikali sigma, jumlah dari perkalian antara massa dan jarak partikel dari sumbu rotasi dikuadratkan. Tergantung berapa banyak partikelnya, maka ibu tulisnya sampai N. Kalau di dalam soal kalian menemui ada 4 partikel, berarti sampai 4. M1 dikali R1 ditambah M2 R1 kuadrat dikali R2 kuadrat ditambah M3 kuadrat dikali M3 dikali R3 kuadrat tambah sekian-sekian tergantung pada contoh soal. Jadi di sini tuh semakin besar masanya atau itunya, maka momen inersianya semakin besar, semakin jauh jaraknya. Momen inersia berbagai benda tegar.
karena setiap benda tegar itu berbeda-beda. Benda tegar itu apa sih Bu? Bukan tegar kuat tahan banting sebagai manusia ya, harus tegar. Nah ini benda-benda yang tidak akan berubah bentuk ketika diberi gaya, itu namanya benda tegar ya. Kalau kayak lilin mainan itu kan sekali dipencet langsung berubah bentuknya ya. Nah ini penurunan dari berbagai bentuk benda. Nah, ada pelat segi 4 tipis, silinder berongga, silinder pejal, batang silinder poros, bola pejal, bola tipis berongga. Nah, setiap bentuk saja tuh berbeda persamaannya, dan ini sudah diturunkan. Kalian bisa lihat di internet atau di buku paket. Ini hanya contoh sedikit dari momen inersia beberapa benda tegar. Ini beda, ini diputar di tengah-tengah kayak bakso, ditusuk di tengah-tengahnya kemudian diputar, maka momen inersia dari bola pejala sendiri ini adalah 2/5 dikali massa benda dikali jari-jari. Ini R-nya kan ini ada keterangannya, dikuadratkan. Beda lagi kalau bolanya berongga. Bayangkan saja bola tenis ditusuk diputar, kalau berputar itu maka besar momen inersianya 2/3. Lebih kecil atau lebih besar dibanding bola kecil secara matematis? Kita lihat juga ini ada silinder berongga, ada batang yang di sumbu rotasinya ditusuk di tengah seperti ini, ada sumbu rotasinya di pinggir, akan berbeda-beda ya persamaannya ya.